Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majlis Ta'lim Illiyin, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan keistiqomahan oleh Allah dalam melakukan pengabdian kepadanya. Ikhwanu fiddin arsyadakumullah. Kajian hadis qudsi pada kesempatan ini membahas hadis qudsi nomor 94 ya. 94 halaman 111. Hadis qudsi nomor 94 halaman 111 yang secara garis besar hadis qudsi nomor 94 ini berbicara tentang perintah atau diwajibkannya sholat 5 waktu ya. Dimana kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah sholat 5 waktu itu dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hadis nomor 94 ini sebetulnya potongan hadis ini Pak nih. Hadisnya cukup panjang ini Pak. Cukup panjang. Ini diriwayatkan dari jalur seorang sahabat yang bernama Malik bin So'ah gitu ya. Beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hadis Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra itu kan perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Disebut Isra itu karena dilakukan di malam hari gitu, Pak. Kemudian Mi'raj itu adalah naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dan itu terjadi dalam satu malam gitu Pak ya. Terjadi dalam satu malam. Jadi awalnya perjalanannya itu horizontal gitu ya. Dari Mekah ke Yerusalem itu horizontal. Kemudian setelah itu vertikal ya. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ini dalam rangka menerima perintah rukun Islam yang kedua, yaitu mendirikan sholat 5 waktu. Dan perintah untuk sholat ini berbeda dengan mendapatkan perintah untuk ibadah-ibadah yang lain Pak. Jadi kalau ibadah-ibadah yang lain itu biasanya Allah mengutus malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Yang di dalamnya itu ada perintah, ada larangan dalam wahyu itu. Allah utus tuh malaikat Jibril. Tapi untuk sholat itu Allah tidak mengutus malaikat Jibril gitu ya. Tidak menitipkan perintahnya kepada malaikat Jibril. Melainkan Allah mengundang Rasulullah itu
diundangnya oleh Allah, ya Allah mengirimkan malaikat Jibril untuk membawa Rasulullah ke Sidratul Muntaha itu. Nah, itu menunjukkan betapa istimewanya ibadah yang namanya sholat. Maka wajar kalau ditempatkan dalam rukun Islam itu adalah yang pertama setelah syahadat itu, Pak. Amalan pertama setelah syahadatain itu sholat. Bahkan amalan pertama yang kelak akan dihisab, dipertanggungjawabkan di yaumul akhir itu adalah sholat. Kalau sholatnya benar gitu, potensi diterimanya ibadah yang lain besar gitu. Tapi kalau sholatnya salah, maka potensi salah ibadah yang lainnya pun besar. Nah, maka yang namanya sholat ini harus betul-betul kita rajin mengkaji, mengintrospeksi sholat kita. Ini kira-kira nih, takbir saya ini sudah benar apa belum gitu, Pak. Ketika takbir kita berbeda dengan takbir orang lain, ya, mengangkat tangan takbiratul ihram khususnya berbeda dengan takbiratul ihram orang lain, itu harus segera mencari jawabannya. Ini yang benar ini saya atau orang lain gitu. Termasuk dalam bacaannya harus dituntaskan itu, Pak. Seringkali orang itu kan tidak tuntas. Dalam arti tidak tuntas itu begini, bilang sami Allahu liman hamidahnya belum beres tapi sudah Rabbana lakal hamdu. Bisa jadi ujungnya salah itu, Pak. Jadi bukan sami Allahu liman hamidah, bukan hamidah, karena bunyi lisan kita sudah lari ke Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Nah, itu seringkali ujungnya ya bahasa yang kita ucapkan itu teuing naon nu sabenerna mah gitu, Pak. Nu diucapkan oleh kita itu karena saking tergesa-gesanya gitu, Pak. Saking tergesa-gesanya. Kan kalau ngomong, Pak, kalau terlalu cepat sok balelol, Paknya. Balelol itu. Maksudnya A tapi yang diucapkan malah B gitu. Maksudnya B yang diucapkan malah C itu. Kalau terlalu cepat kan begitu. Padahal itu bahasa kita, apalagi kalau menggunakan bahasa Arab. Jadi bahasa ini harus tumak ninah gitu, Pak. Tumak ninah itu kalau bacaan dituntaskan gitu, Pak. Kalau gerakan juga dituntaskan gitu. Jadi jangan sampai begini, rukunya belum iktidal gitu, belum sempurna, Pak. Tapi kita sudah bangkit lagi dari ruku. Bangkit dari rukunya juga belum lurus, kita sudah sujud gitu. Jadi harus diluruskan dulu badannya, sempurnakan dulu bangkit dari rukunya. Kan ada orang itu yang saking tergesa-gesanya itu rukunya belum beres dia sudah sujud, sujudnya belum beres sudah bangkit dari sujud. Bahkan mestinya disinkronkan, Pak, disinkronkan antara bacaan, Pak, antara bacaan dengan gerakan itu disinkronkan. Suka ada kan orang begini nih, saking tergesa-gesanya, umpamanya yang dibacanya itu subhana rabbiyal a'la, dia masih bacaannya masih subhana rabbiyal a'la, tapi kepalanya sudah bangkit dari sujud, Pak. Begitu bangkit dia masih subhana rabbiyal a'la, tapi udah diangkat kepalanya. Atau dari ruku masih lisannya masih baca subhana rabbiyal azim, dia sudah kepalanya sudah bangkit. Nah, itu harus
diperhatikan gitu. Jadi gancang teuing ulah gitu Pak ya. Kalau dalam sholat berjamaah umpamanya gancang teuing ulah gitu. Lambat teuing ulah menjadi imam kau mau lambat teuing bisa carangkeun makmumna gitu. Kecuali kalau sendiri lah. Kalau sendiri itu diusahakan itu sangat tumak ninah gitu ya. Sangat rileks gitu Pak, sangat rileks. Biar betul-betul baik bacaan ataupun gerakan pun itu sempurna itu. Nah, di dalam hadis nomor 94 ini summa, nah kemudian, nah ini kalau diawali dengan summa kemudian itu berarti ada kalimat sebelumnya, Pak. Kan kita kalau bicara tidak ujug-ujug kemudian, enggak ujug-ujug begitu. Karena kemudian itu kata sambung yang biasanya disimpan di tengah-tengah gitu. Summa kemudian puridot, diwajibkan. Kalau dikatakan diwajibkan itu kan kata kerja pasif itu. Berarti kan ada yang mewajibkan. Nah, yang mewajibkannya itu adalah Allah. Kepada siapa? Alayya, nah, kata Nabi Muhammad, kepadaku khamsuna salatan, khamsuna 50 kali salatan, salat. Di awalnya salat 5 waktu yang kita kerjakan hari ini, perintahnya itu awalnya 50 kali dalam sehari semalam. Itu kalau dirata-ratakan mungkin sekitar 28 menit sekali salatnya Pak. Kebayang katanya 28 menit sekali salat eta. Ek iraha digawe na urangnya gitu kan. Ek iraha daharna urang gitu. Kan 24 sehari semalam kan 24 jam. Dibagi 50 itu kurang lebih 28 menit Pak. 28 menit sekali sholat. Pak akbal tu, nah Pak lalu akbal tu, aku pergi gitu ya. Jadi Rasulullah itu pergi setelah mendapatkan perintah dari Allah sholat 50 kali dalam sehari semalam itu. Hatta sehingga jitu aku bertemu Musa dengan Nabi Musa alaihi salam. Itu kan perjalanan Mi'raj itu kan di setiap lapisan langit, baik saat pergi ataupun kembali Rasulullah itu bertemu dengan para nabi. Kalau baca dalam riwayat itu di langit pertama kan bertemu dengan Nabi Adam gitu. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa gitu. Dan seterusnya. Pakola, lalu Nabi Musa itu bertanya, ya Muhammad, ma sona'ta. Ma sona'ta itu ma wajadta. Apa yang engkau dapatkan, atau perintah apa yang engkau dapatkan dari Allah? Qultu, aku menjawab, kata Rasulullah, furidot, telah diwajibkan alayya kepadaku khamsuna salatan, salat 50 kali dalam sehari semalam, 50 waktu dalam sehari semalam. Qala, Nabi Musa berkata, ana, aku ini a'lamu, lebih mengetahui, bin nasi, tentang manusia, mingka, daripada engkau. Ya kan Nabi Musa hidup lebih dulu daripada Nabi Muhammad. Usia Nabi Musa lebih panjang dibanding usia Nabi Muhammad.
Saya ini lebih tahu tentang bagaimana tabiat manusia dibanding engkau wahai Muhammad. Alajtu, nah alaja itu mengobati sebetulnya artinya itu. Alajtu, aku telah menangani, telah menghadapi Bani Israel, orang-orang Bani Israel, asadda, lebih serius, lebih keras, al-mu'alajah. Jadi asaddal mu'alajah, dengan penanganan yang serius, dengan dakwah yang serius. Bagaimana tidak seriusnya Nabi Musa itu, Pak, dalam berdakwah menghadapi orang-orang Bani Israel itu kan luar biasa itu. Aku telah berdakwah, menangani, menghadapi orang-orang Bani Israel itu dengan serius sekali gitu. Wa inna, dan sesungguhnya ummataka, umatmu itu la tutiq, tokoyatiku itu mampu. Jadi la tutik, umatmu itu tidak akan mampu wahai Muhammad gitu. Tidak akan sanggup umatmu itu. Farji, maka kembalilah ila rabbika, kepada Rabbmu, kepada Allah. Fasalhu, lalu mintalah kepada Allah, dalam arti mintalah dispensasi gitu. Mintalah keringanan, mintalah diturunkan gitu. Faraja'tu, kemudian aku pun kembali, fasa'altuhu, lalu aku pun memohon kepada Allah. Memohon apa? Memohon biar sholat yang tadinya 50 kali dalam sehari semalam itu dikurangi gitu, Pak. Faja'alaha, kemudian Allah menjadikan, atau Allah mengabulkan permohonanku dan menjadikan sholat yang tadinya 50 kali itu menjadi arba'in, 40 kali, 40 waktu dalam sehari semalam. Turun tak 10, Pak. Ini kalau dirata-ratakan 40 waktu itu sekitar berapa ya? 36 menit, Pak. 36 menit sekali kita mendirikan sholat. Summa, kemudian mislahu. Nah, Nabi Muhammad itu pulang tuh, kembali lagi. Jadi mislahu itu semisal tadi lah. Beliau itu kembali dan bertemu lagi dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun bertanya dengan pertanyaan yang sama gitu. Jadi berapa sekarang kewajiban sholat itu? Nabi Muhammad menjawab 40 katanya. Oh, 40 itu tidak akan sanggup umatmu itu. Balik lagi katanya, minta dikurangi lagi sama Allah. Summa, kemudian salasin, itu menjadi 30 kali dalam sehari semalam. Berarti kalau 30 kali, Pak, kalau 30 kali dalam sehari semalam itu kalau dirata-ratakan sekitar 48 jam gitu, Pak. 48 menit gitu ya, bukan sekitar 48 menit dalam sehari semalam. Summa, kemudian mislahu, Nabi Muhammad pun pulang tuh, bertemu lagi dengan Nabi Musa gitu. Ditanya lagi oleh Nabi Musa. Jadi summa mislahu, kemudian pulang ditanya dengan pertanyaan yang sama. Nabi Musa pun mengatakan lagi, tidak akan mampu umatmu itu. Silahkan kembali lagi, minta dikurangi lagi sama Allah. Faja'ala, kemudian Allah pun menjadikan isrin.
Isrin itu 20 Pak. Jadi 20 kali dalam sehari semalam. Itu kalau dikonversi rata-rata sekitar Isrin itu berarti sekitar sabaraha Pak? 56 menit sekali Pak. 1 jam ya, hampir 1 jam. 1 jam 10 menit itu. Di sekitar 1 jam 10 menit atau 12 menit dalam sehari semalam itu. Summa kemudian mislahu. Nah, mislahu itu semisal tadi, dalam arti bahwa Nabi Muhammad itu pulang gitu, dan bertemu lagi dengan Nabi Musa, diceritakan lagi kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa pun lagi-lagi mengatakan umatmu tidak akan mampu, silahkan kembali lagi minta dikurangi gitu. Balik lagi tuh Nabi Muhammad itu menghadap Allah dan minta lagi dikurangi. Faja'ala, lalu Allah menjadikan yang tadinya 20 itu asron, 10 Pak. Di 10 kali 10 waktu dalam sehari semalam. Ya hampir sekitar 2 jam sekali lah Pak. Fa'ataitu Musa, kemudian aku pun bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Faqala mislahu, Nabi Musa pun berkata seperti yang tadi itu, tidak akan mampu katanya. Sekalipun 10 waktu dalam sehari semalam tidak akan mampu. Balik lagi minta dikurangi sama Allah. Faja'alaha, kemudian Allah menjadikan itu khamsan, 5 waktu dalam sehari semalam. Jadi bolak-balik gitu Pak, bolak-balik. Untuk menjadikan sholat dalam sehari semalam 5 waktu seperti sekarang ini, itu bolak-baliknya itu Nabi Muhammad itu seberapa kali atau Pak. Yang bolak-baliknya lain ti dia kabodogol atau Pak tuh. Ti langit ka langit gitu Pak. Ti langit ka langit kan gitu. Sedangkan kan langit satu ke langit kedua ada yang jaraknya sakumaha teuing. Fa'ataitu Musa, kemudian aku pun bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Faqala, lalu Nabi Musa berkata, ma sona'ta, sekarang apa yang kau dapatkan, kewajiban apa yang kau dapatkan. Qultu, aku menjawab, ja'alaha, Allah telah menjadikan perintah salat itu khamsan, 5 kali dalam sehari semalam. Faqala, kemudian Nabi Musa berkata, mislahu, yang semisal tadi. Wah, mal kuaten cenah. Walaupun dalam sehari semalam cuma 5 waktu, tidak akan kuat umatmu itu. Balik lagi cenah. Qultu, nah pada saat itu Nabi Muhammad menjawab, salam tu, aku telah menerimanya bi khair, dengan baik gitu. Aku telah menerima perintah itu 5 waktu dalam sehari semalam itu dengan senang hati gitu, dengan lapang dada gitu. Mencek bahasa orang mah bi khair itu dengan welcome gitu Pak. Panudia, nah kemudian diserulah. Kalau kata diseru ada yang menyeru. Nah siapa yang menyerunya itu Allah. Jadi pada saat itu Allah menyeru, ini sesungguhnya aku qad amdaitu faridoti, telah menetapkan kewajibanku, telah menetapkan salat itu 5 waktu dalam sehari semalam. Wa hafaftu, dan aku telah meringankan an ibadi, terhadap hamba-hambaku. Makanya dikarenakan salat itu ibadah yang pertama begitu sangat diringankan oleh Allah, otomatis Pak, ibadah-ibadah yang lainnya pun diringankan oleh Allah. Kan salat itu
ibadah yang pertama. Jadi jika ibadah yang pertama saja itu sangat diringankan oleh Allah, apalagi ibadah-ibadah yang lainnya. Coba zakat itu kan, zakat itu kan cuma 2,5%, rata-rata kan segitu, 2,5%. Padahal rezeki yang Allah berikan kepada kita kan banyak. Zakat fitrah kan, zakat fitrah setahun sekali, itu pun kan kisaran ya 2,5 sampai 2,7 kilogram. Padahal yang kita makan dalam setahun bisa jadi mungkin 2,5 ton Pak, atau 2,5 kintal, tapi zakatnya 2,5 kilo atau 2,7. Puasa kan dalam setahun yang diwajibkan hanya 1 bulan. Jadi merembet itu Pak, merembet. Karena sholat sudah diringankan, maka ibadah-ibadah yang lain pun diringankan oleh Allah. Makanya konsep dasar ajaran Islam itu meringankan, bukan mempersulit, tapi mempermudah itu. Wa ajziya, nah, dan aku berikan balasan, imbalan al hasanata 10 hasanah asron, 1 hasanah asron, 10 kebaikan. Jadi kalau kita Pak mendirikan sholat 1 kali dengan baik, dengan benar, itu pahalanya 10 derajatnya kalau berjamaah benar 27 derajat. Bedain Pak tuh, pahalanya 10 Pak, kan 1 kali sholat itu Pak. Kalau memenuhi syarat atau syarat-syaratnya dipenuhi di awal waktu berjamaah di masjid, 27 derajat, itu derajatnya, pahalanya 10. Karena kan tadi kita sholat subuh itu 1 kali, 1 sholat itu pahalanya 10. Baca Quran 1 huruf 10 hasanah, kan gitu kan, 1 huruf. Sedekah 1 kali, 1 kali Pak, minimal itu 10 pahalanya, minimal. Jadi di sini disebutkan hasanah asron itu, aku berikan balasan untuk 1 kali kebaikan itu asron, minimal 10. Bahkan bukan hanya pahala, di situ ada pahala, di situ ada derajat, di situ ada ganti. Nah, ganti kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Pokoknya orang kan zakat itu minimal kalau benar itu kebaikannya minimal 10, bisa sampai 700 kali lipat, bisa lebih. Di samping Allah berikan pahala, Allah pun berikan ganti dengan ganti yang lebih baik. Gantinya berupa-rupa, bisa ganti berupa materi, bisa ganti berupa kesehatan, bisa ganti berupa ketenangan, keselamatan, dan lain sebagainya. Nah, jadi munculnya munculnya pahala dari Allah dalam 1 amalan itu minimal 10 kali lipat pahalanya. Ini ditetapkannya itu ketika peristiwa Mi'rajnya Rasulullah itu Pak. Jadi semenjak saat itu Allah menetapkan untuk 1 amalan itu ada 10 hasanah. Kalau kemarin Pak, kemarin tuh di hadis yang ke-91 kan orang-orang Yahudi, orang Nasrani protes. Kenapa sih umatnya Muhammad itu amalannya sedikit tapi pahalanya banyak gitu, sedangkan kami amalannya banyak pahalanya sedikit. Nah, ini merupakan salah satu berkah ya bagi kita umat Islam atas keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Pak.
Coba lamun ayeuna kita melakukan satu amalan pahalana hiji. Akhir hati ngumpulna beureun Pak. Asa jauh pisan keur meuli surga pahalana hiji. Tapi kan dengan kemaharahman dan rahimnya Allah, orang berinfak dengan ikhlas, dengan benar, Allah berikan pahala sampai 700 kali lipat bahkan lebih. 10 kali orang mendapatkan berkali-kali lipat. Baca Quran satu ayat beratus-ratus, beribu-ribu hasanah gitu, Pak. Nah itu 95 terakhir nih. Uridot ditampakkan al-umam itu jama dari umat bil musim dalam satu tempat. Maksudnya begini nih, nanti di yaumul akhir itu akan ditampakkan umat dari mulai kaumnya Nabi Adam terus sampai kita hari ini umatnya Nabi Muhammad itu akan ditampakkan bil musim dalam satu tempat. Ada yang mengatakan tempat di sini adalah alam mahsyar itu. Paro'aitu, kemudian aku melihat umatku. Fa'ajabatni, yang mana umatku itu membikin aku bangga, Pak, membikin aku kagum. Apa yang membikin Rasulullah bangga dan kagum terhadap umatnya? Satu, kasratuhum, karena jumlah umatnya Rasulullah dibanding dengan umatnya Nabi yang lain, wah jauh, Pak, jauh. Ini kalau baca dalam hadis yang lain itu ada Nabi yang ketika nanti di yaumul akhir itu, walaupun saya cari-cari Nabi siapa gitu ya, belum dapat gitu ya. Ada Nabi yang tidak punya pengikut, satu pun tidak punya, Pak. Selama hidupnya itu tidak mendapatkan satu pun, tidak. Ada Nabi yang dalam hadis itu dikatakan punya pengikut hanya 1 orang. Ada yang punya pengikut hanya 2 orang. Lalu muncul tuh Nabi yang pengikutnya cukup banyak. Kata Nabi Muhammad, wah ini umatku ya, katanya. Bukan, itu umatnya Nabi Musa, katanya, kaumnya Nabi Musa. Nah, barulah terlihat oleh Nabi Muhammad itu yang dalam hadis nomor berapa tuh, yang saking banyaknya itu sampai umatnya Nabi Muhammad itu menutupi ufuk timur, Pak, menutupi tempat terbitnya matahari kalau digambarkan begitu, yang mana saking banyak itu sampai memenuhi 2 gunung, menutupi 2 gunung gitu. Jadi yang pertama yang membuat Rasulullah bangga itu kasratuhum, jumlah mereka yang sangat banyak bila dibandingkan dengan pengikutnya nabi-nabi yang lain. Tapi sebetulnya, Pak, lebih banyak manusia yang menentang para nabi sebetulnya, Pak. Jadi kalau ditanya mana yang lebih banyak, apakah manusia itu yang beriman atau yang ingkar? Yang ingkar. Cuman umat Nabi Muhammad bila dibandingkan dengan pengikut nabi yang lain itu jumlahnya paling banyak. Wahayatuhum, dan yang membuat Rasulullah bangga itu atas penampilan umatnya, rupa umatnya. Jadi gara rantang, garelis gitu lah, Pak, beraresih gitu, Pak, bila dibanding dengan umat-umat yang lain. Kan banyaklah yang menjadikan umat Nabi Muhammad itu memiliki penampilan yang menarik. Umpamanya dengan adanya wudu itu, Pak. Wudu itu kan akan menjadikan wajah berseri-seri. Dengan perbanyaknya sujud, kasratus sujud,
akan membekas tuh orang-orang yang rajin sujud itu, atau orang-orang yang rajin mengumandangkan adzan, itu kan banyak lah hadis-hadis yang membuat umat Nabi Muhammad itu penampilannya lebih menarik bila dibanding dengan umat yang lain. Qad mala'u, yang mana umatku itu memenuhi as-sahla. Sahla itu lembah. Saking banyaknya sampai-sampai umatku itu memenuhi lembah wal jabal, dan memenuhi gunung-gunung. Faqala, lalu Allah berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, arodita, apakah engkau ridho, apakah engkau senang? Qultu, Rasulullah menjawab, na'am, ya saya senang sekali, gembira sekali gitu. Ay Rabbi qala, pada saat itu setelah Allah bertanya, wahai Muhammad, apakah engkau senang? Allah melanjutkan perkataannya, wa ma'aha ulai, dan bersama mereka itu tadi yang jumlahnya sangat banyak itu, sab'una alfan, itu ada 70.000 orang dari itu Pak, dari umat Nabi Muhammad yang banyak itu ada 70.000 orang yadkhulunal jannah, yang akan masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab itu Pak. Tapi jumlahnya dengan 70.000 Pak. Mudah-mudahan kita yang masuk di dalamnya itu, di antaranya itu Pak. 70.000. Kan dulu pernah kita sampaikan, umat Islam itu ada yang dakhalal jannah bighairi hisab, masuk surga tidak dihisab. Ada yang kedua, dakhalal jannah ba'dal hisab, masuk surga setelah dihisab, dihitung. Yang ketiga, ada yang dakhalal jannah ba'da ahlin nar, masuk surga tapi sebelumnya masuk neraka dulu. Itu umat Nabi Muhammad itu yang begitu. Ada yang sabiqun bil khairat, ada yang muqtasid, ada yang dolumun li nafsi. Nah, ini jumlah yang masuk surga tanpa dihisab itu ada 70.000. Nah, siapa saja, karakternya seperti apa? Satu, alladzina, orang-orang la yastarqun, yang selama hidup di dunianya itu tidak pernah minta diruqyah, Pak. Tapi dia meruqyah dirinya sendiri, Pak. Kan biasanya kan lamun diruqyah teh lamun kasurupan geuning, Pak. Di kita kalau ada orang kasurupan kan sok diruqyah gitu. Atau ada orang yang sering kali minta selalu diruqyah. Lamun usaha teu maju-maju ek diruqyah. Lamun jadi duda teu payu-payu lah rek diruqyah gitu. Bisi aya jin ngahalangan kan kita diruqyah gitu. Ini seetik-seetik diruqyah, seetik-seetik diruqyah gitu. Sebetulnya yang bagus itu meruqyah diri itu Pak, sebetulnya itu. Jadi tidak usah meminta diruqyah kepada orang lain. Bagaimana cara meruqyah diri itu? Banyak caranya. Kalau mau tidur gitu Pak ya, baca dulu, kan Nabi Muhammad mengajarkan tuh, baca muawwidatain, palak, binas, eta favorit urang teh eta, kulhu gitu Pak, ayat kursi. Terus baca doa tuh, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Eta meruqyah diri, membentengi diri Pak tuh dari godaan setan. Kalau mau makan baca doa, itu namanya meruqyah diri. Mau pergi meruqyah diri, langkahkan kaki kanan baca doa, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Baheula mah lamun hayang init-initan rek nyabat teh sok diruqyah teh ku dukun. Cek dukun teh dirinya lahir poe naon? Poe Senen. Oh tong init gawe ayeuna bakal sial. Dibere we ku mantra-mantra ku dukun teh. Eta diruqyahna ku dukun.
Jadi untuk membentengi diri bagusnya meruqyah diri Pak, perbanyak baca Quran, itu kan benteng diri itu. Kemudian sholat perbagus, itu benteng diri. Sedekah itu benteng diri Pak. Kan sedekah itu bisa mereda kemarahan Allah. Jadi kalau Allah itu marah dan mau menimpakan hukuman kepada seseorang, itu bisa reda, bisa tidak jadi dengan sedekah itu Pak. Tidak jadi. Itu cara meruqyah diri Pak. Jadi ternyata nih, kalau diruqyah oleh orang lain itu punya potensi untuk masuk surga tanpa dihisab. Tidak punya potensi untuk masuk surga tanpa dihisab. Aduh, urang baheula pernah atau remen diruqyah keun bae baheula panteu apal lah. Ayeuna geus apal tong deui tah. Nu hade mah diruqyah ku sorangan we gitu. Malah ayeuna mah ruqyah teh dijaradikeun usaha ayeuna mah. Profesi meruqyah dijaradikeun usaha ayeuna mah. Mestinya kan kalaupun ini ya ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, wala yaktawun. Yaktawun ini nih, pengobatan itu Pak, semacam pengobatan itu dengan menggunakan ini besi Pak, besi panas. Jadi dulu di zaman dahulu itu ada model pengobatan tetapi menggunakan semacam besi itu dibakar gitu Pak, bakar. Kemudian setelah dibakar itu biasanya ditempelkan pada anggota badan yang apa ya, yang dikira gitu ya, bahwa disitulah ada penyakitnya atau dari situlah sumber penyakitnya. Ini model pengobatan naon nu karade ya. Sok aya baheula mah dalam mengobati teh geuning. Itu ditempelkan dengan semacam besi itu Pak, besi panas dibakar itu. Itu kenapa? Karena itu menyiksa diri Pak. Tidak dibenarkan itu dalam Islam itu, pengobatan seperti itu. Kemudian yang ketiga nih, orang yang akan masuk surga tanpa hisab itu wala yatatayyarun. Mereka itu tidak melakukan tatoyur Pak. Tatoyur itu ini, toir itu kan burung Pak. Toir itu burung. Tatoyur itu adalah orang yang menggantungkan nasib kepada burung atau kepada sejenis burung atau kepada hewan-hewan yang lainnya. Umpamanya begini, ketika mau berangkat kerja aya ucing liwat, mau jadi sial euy cenah gitu tah. Itu menggantungkan nasib kepada burung atau kepada sejenisnya. Ada mau berangkat kerja nih, burung terbangnya ke timur, berarti saya berangkat kerja harus ke timur dulu karena si burung itu terbangnya ke timur. Atau dari pohon, tiba-tiba nih depan Muhajirin ada pohon, si burung terbangnya ke arah barat, lalu berangkat kerjanya ke barat dulu. Atau ada burung tertentu bersuara tertentu, ini pirjekieun ya lamun aya suara burung seperti kieu. Jadi dia menggantungkan nasib yang akan menimpa dirinya atau kejadian-kejadian yang akan menimpa dirinya itu kepada burung. Makanya tidak heran Pak lamun di dukun-dukun Pak, nu ngaranna di dukun sok rata-rata sok aya burung Pak. Aya burung. Biasanya leuwih gagah lamun dukun biasanya nih, lamun ngabogaan burung gagak gitu Pak. Biasanya dukun gitu. Wah ya bener dukun pisan nih mah. Naon eta boga manuk gagak atuh. Ketika ada orang datang ke dukun, si dukun teh kayak cenah cuang neangan wangsit heula cenah. Disadalah gagak teh Pak. Tah cek si gagak kitu cenah. Berarti kamu teh harus begini. Berarti kamu teh jangan begitu. Nah itu yang disebut dengan tatoyur itu kayak begitu Pak.
Bahkan kalau dikaitkan dengan hadis yang lain, bukan hanya tatoyur, an-nujum, menggantungkan nasib kepada bintang-bintang. Bapak lahir poe naon, bulan naon, oh poe anu, bulan anu, oh ini bintangnya iya, hirup bapak bakal kieu, nasib bapak bakal kieu. Nah itu namanya semacam tatoyur tuh kayak begitu Pak. Nah orang-orang yang percaya seperti itu, potensi untuk masuk surga tanpa dihisabna leungit eta Pak, leungit. Ayeuna mah pan tuh hal-hal seperti itu teh dibesar-besarkan. Nah kita itu harus bagaimana? Orang beriman itu nih wa ala rabbihim yatawakkalun. Mestinya kita itu bertawakal kepada Allah. Jadi jangan menggantungkan nasib kepada tatoyur, kemudian jangan menggantungkan nasib kepada ruqyah gitu Pak ya. Yang terbagus itu adalah meruqyah diri. Kenapa kok seperti itu? Karena begini Pak nih. Ketika orang itu rajin diruqyah, kalau lamun diruqyahnya ku kiai, sedikit besarnya itu akan ada dalam dirinya semacam mengkultuskan Pak kiai itu, semacam mengkultuskan gitu. Walaupun ya dalam batas-batas tertentu lah, tapi sedikit Pak, sedikit besarnya itu akan memiliki keyakinan yang lebih terhadap kiai itu daripada yang lain. Nah itulah yang menjadi bahayanya ketika orang itu seperti ya tadi rajin diruqyah. Makanya kalaupun terpaksa Pak, kalaupun terpaksa harus diruqyah, itu ruqyahnya harus ruqyah yang syar'i. Tapi tadi kepaksa Pak, paksa. Lain resep lain, kapaksa. Yang syar'i. Bagaimana ruqyah yang syar'i itu? Ya ruqyah yang sesuai dengan yang ini, bacaan-bacaannya itu sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis itu bacaan-bacaannya. Kan aya nu ngaruqyah teh geuning make mantra Pak, make mantra. Nu di kidul, nu di kaler, nu di kulon, nu di wetan, nu dina hulu cai, nu di gunung, nu di lembah, dararatang. Eta ruqyah goyur syariah. Lamun nu syariah mah tadi maca kulhu, falak binas, ayat kursi. Kan nu karar itu mah bisa tuh Pak, orangnya bisa tuh. Teu kudu teuing nitah ka ustad ka kiai, baca we ku urang tiap waktu. Itu kan benteng diri. Nah, biasanya lamun ti dukun masuk dibere benang, Pak. Benang. Ya cenah ieu benang teh pakekeun ka budak cenah. Supaya naon? Supaya terhindar dari penyakit, tina niat jahat, tina jin, seperti itu tidak boleh itu. Faqala Ukasah, kemudian seorang sahabat yang bernama Ukasah berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullaha, berdoalah kepada Allah, ayyaj'alani, supaya Allah menjadikan saya minhum, di antara mereka." Maksudnya di antara mereka yang 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Itu langsung tuh Ukasah itu mengangkat tangan, Pak. Rasulullah, tolong doakan saya biar saya masuk di antara orang yang 70.000 orang umatmu masuk surga tanpa hisab. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, Allahumma ya Allah, ij'alhu, jadikanlah Ukasah itu minhum, di antara mereka. Otomatis Pak, ini kan yang berdoanya Rasulullah, ini dikabul ini. Summa, kemudian qala, berkata rajulun ahor, sahabat yang lain ngikut itu Pak. Ya Rasulullah, ud'ullaha, tolong berdoalah kepada Allah, ayyaj'alani minhum, supaya Allah menjadikan saya juga di antara 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Qala, Rasul menjawab, sabaqaka biha Ukasah,
geus kapahilaan cenah gitu. Ukasa telah mendahuluimu gitu. Permintaanmu telah didahului oleh ukasa katanya. Nah ini mudah-mudahan nih Pak nih yang amal apa 3 hal yang terakhir ini nih itu harus betul-betul dihindari oleh kita itu Pak. Satu, kalau bisa nih Pak, kalau tidak terpaksa banget ya hindarilah yang namanya diruqyah. Kalau bisa mah meruqyah diri lah Pak. Lain kalau bisa harus bisa itu meruqyah diri. Yang kedua, hindari pengobatan-pengobatan dengan cara menyakiti diri Pak. Yang ketiga, jauhi yang namanya tatoyur, menggantungkan nasib, menggantungkan diri kepada selain Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.